Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya Raihan Garden. Siapa di sini yang tidak tahu anggrek satu ini, yaitu anggrek Cattleya. Ini potnya pecah, jadi saya putuskan untuk sekalian saya perbanyak dan saya buat video. Cara yang saya lakukan adalah teknik split ya teman-teman, atau pengambilan bulb atau batang dari anggrek Cattleya ini yang masih memiliki tunas dorman atau tunas yang masih tidur teman-teman. Ini saya ambil 3 batang di bagian belakang. Ini sudah tidak berakar, tapi ini masih segar dan memiliki tunas dorman yang ideal teman-teman. Intinya dia memiliki tunas dan masih hijau, biasanya masih ada harapan untuk tumbuh teman-teman. Sebenarnya teknik untuk memperbanyak anggrek Cattleya ini ada banyak ya teman-teman. Ada teknik dari semai biji, ada kultur jaringan, maupun pemisahan rumpun atau split seperti yang saya lakukan di video kali ini, yaitu cara yang paling mudah ya teman-teman. Di sini masih ada tunas yang masih hijau. Ini adalah calon nanti penerusnya anggrek Cattleya ini. Dia tipe simpodial ya. Dia berdaun satu dan beranak, berdaun satu dan beranak terus sampai nanti dia menjadi rumpun yang lebat. Berbeda dengan Phalaenopsis. Untuk selanjutnya, cara yang dilakukan adalah pemberian fungisida pada bekas pemotongannya teman-teman. Sebenarnya ini bisa diberi fungisida maupun tidak juga tidak apa-apa teman-teman. Tapi lebih baik kita beri fungisida untuk mencegah tumbuhnya jamur agar tidak terjadi pembusukan teman-teman. Untuk fungisidanya sendiri saya menggunakan root up ya. Dia itu sebenarnya perangsang akar tapi memiliki kandungan fungisida yang bisa digunakan untuk perangsang akar sekaligus mencegah jamur teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa. Tadi yang saya split itu adalah jenisnya Chialin Ruby ya teman-teman. Dan ini saya juga mengambil satu lagi tapi sudah mulai tumbuh tunas, yaitu Cattleya Pursul Yutaka. Untuk selanjutnya, setelah diberi fungisida, kita tanam dengan pot ini ya teman-teman. Ini potnya saya membuat sendiri. Kalau teman-teman mau lihat cara membuatnya, bisa langsung cari di YouTube saya ya teman-teman. Di video saya yang lain ada. Untuk medianya saya menggunakan sabut kelapa. Jika tidak ada, kalian bisa pakai arang, pakai moss maupun pakai akar kadaka juga bisa. Agar memudahkan saat proses penanaman, saya tambahkan penyangga dari besi teman-teman. Kalian bebas bisa pakai kayu maupun lidi untuk penyangga anggrek Cattleya ini teman-teman. Ini saya ikatkan pada bagian daun. Jangan terlalu kencang ya mengikatnya, takutnya nanti memar dan malah mengakibatkan anggreknya busuk. Intinya penyangga ini dapat menopang atau menahan anggrek Cattleya agar tidak roboh ya teman-teman. Ini hasilnya setelah saya ikat. Ini yang jenis Pursul Yutaka Marimoto, dia berbunga putih, bunganya wangi. Untuk yang ini sudah ada calon mata tunasnya ya teman-teman. Ini biasanya lebih cepat besar. Kalau yang ini belum terlalu kelihatan, yang jenis Chialin Ruby ya teman-teman. Bunganya merah menyala seperti warna batu delima ya, ruby ya. Ini kenapa alasannya saya menggunakan pot yang kecil, nanti karena saya akan menyungkupnya ya teman-teman. Jadinya tidak terlalu boros tempat ya, jadi hemat tempat. Ini diisi dulu menggunakan sabut kelapa secukupnya.
jangan terlalu banyak dan jangan terlalu rapat, takutnya akar tidak dapat menembus. Begitu ya teman-teman. Kita tancapkan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, diiringi doa ya teman-teman supaya hasilnya memuaskan. Nah, ini lanjutnya kita tanam. Ingat, untuk menanam anggrek itu jangan dipendam bagian tunas dan diberi sedikit kelihatan akarnya ya, kalau ada akarnya. Dan bagian batang itu hanya menempel pada media, jangan sampai dipendam. Biasanya yang teman-teman sering pada busuk itu menanamnya dengan cara dipendam ya teman-teman, rata-rata itu. Oh iya, sekalian saya ingatkan, ini bagian depan mata tunas harus lebih lebar ya teman-teman, maksudnya lebih luas ini dari potnya ini, nanti supaya akarnya ini dapat masuk ke media, bukan malah keluar ke potnya teman-teman, begitu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah saya tanam semuanya. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya saya akan menyungkup kedua tanaman ini. Tujuannya agar tidak ada penguapan yang berlebih dan kelembapannya selalu terjaga ya teman-teman. Untuk penyungkupannya ini saya menggunakan galon ya teman-teman. Kalian bebas mau pakai apa, mau pakai plastik, mau pakai sembarang lah yang kalian punya. Yang penting dia itu cahaya itu dapat masuk ya teman-teman, cahaya dapat masuk, dan tentunya penyungkupnya tidak terlalu lebar ya teman-teman. Untuk bagian dalamnya ini saya sudah beri air sedikit saja teman-teman, agar nanti tanaman itu juga lembab dan mendapatkan air yang cukup. Tidak perlu diberi pupuk terlebih dahulu karena dia belum berakar. Percuma kalian beri pupuk karena dia tidak menyerap pupuk tersebut. Kalau kalian memupuk itu setelah tumbuh akar ya teman-teman, tumbuh akar dan tumbuh tunas biasanya. Ini saya masukkan seperti ini. Ini galonnya saya belah di bagian pinggangnya ya teman-teman, agar nanti bisa dibuka dan ditutup kembali. Kalau punya galon bekas jangan dibuang ya teman-teman, sayang kalau dibuang. Nah, seperti ini. Perlahan-perlahan ya teman-teman untuk menutupnya. Untuk itu setelah ini kalian tidak perlu menyiramnya karena nanti airnya akan diserap oleh medianya dan menjadi lembab. Kalau mau nyiram bagaimana? Kalian isi saja air pada galonnya. Kalau kering beli air, kalau kering lagi tambahin air lagi. Seperti itu ya teman-teman. Seperti biasa saya akan menunjukkan hasilnya ya teman-teman. Dua minggu sudah berlalu, tepatnya 17 hari kemudian setelah penanaman. Ini dia teman-teman, ini yang Gialin ruby sudah terlihat tunasnya semakin menonjol berwarna merah ya teman-teman. Ini berarti kali ini perbanyakannya sudah berhasil, dengan ciri-ciri setelah 2 minggu rata-rata sudah memunculkan mata tunas yang lebih besar. Nah, ini juga sama, ini sudah semakin besar dan sudah terlihat daunnya teman-teman. Bahkan dia sudah berakar dalam waktu 2 minggu teman-teman. Lumayan cepat ya anggrek cattleyanya. Ini jenis pure Sulyutaka, bunga putih ya teman-teman. Ini kalau disungkup dia itu cepat berakar teman-teman. Kalau nggak disungkup bisa, tapi berakarnya biasanya belakangan teman-teman, setelah tunasnya besar. Tiga 35 hari kemudian teman-teman, 1 bulan lebih ini hasilnya.
luar biasa, akarnya sudah semakin panjang, tunasnya sudah semakin besar, tanamannya semakin sehat ya teman-teman. Ini yang pure Sulyutaka yang kemarin sudah berakar, sekarang semakin membesar. Ini ya teman-teman hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ini. Untuk yang ini ini daunnya itu sudah mulai membuka. Nih, daunnya yang lama agak layu tapi nggak apa-apa. Karena sudah memunculkan tunas baru. Ini yang cialin, anakannya semakin membesar. Itulah kalau kita ambil tunasnya itu sudah muncul, ya lebih cepat besar teman-teman daripada yang tunasnya belum kelihatan. Ini seperti ini. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Alhamdulillah. Ini dia teman-teman hasilnya setelah 48 hari kemudian, hampir 50 hari ya. Ini yang cialin sudah semakin panjang dan sudah berakar. Untuk yang ini, yang Cattleya pure Sulyutaka, dia itu berdaun dua. Saya kira itu amplop, ternyata daun lagi teman-teman. Ini kondisinya, akarnya semakin panjang, ukurannya juga semakin besar. Ini teman-teman, sampai sudah berlumut ini potnya, tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Ini akan saya pindahkan pot, nanti saya akan buatkan videonya di part 2 ya teman-teman. Di part 2 saya akan tunjukkan caranya memindahkan ini ke pot yang lebih besar. Begitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.